Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat bersama Mbak Bambang di pagi hari yang cerah ini. Sekarang cerah, mudah-mudahan besok juga cerah supaya sebentar bisa ngebolang lagi mencari bambu-bambu unik, bambu antik, bambu tercinta di Nusantara ini. Oke teman-temanku, sebelum berangkat ngebolang, Mbak Bambang sekarang akan menjelaskan sedikit karena memang Mbak Bambang ini diminta tanggapannya tentang apa? Tentang jimat ya, jimat. Nah, yang ditanyakan kepada Mbak Bambang itu bagaimana pendapat Mbak Bambang tentang jimat ayat-ayat suci ya, khususnya kebetulan yang menanyakan itu Muslim, jadi menanyakan bagaimana kalau ayat-ayat suci itu dipakai untuk jimat ya. Memang sudah banyak diketahui ya, memang banyak sekali orang yang menggunakan ayat suci, baik itu surat apa ya, mungkin ayat kursi atau surat-surat lainnya di dalam Al-Quran dipakai untuk jimat. Nah itu ditanyakan kepada Mbah Bambang. Padahal Mbah Bambang ini bukan pintar di bidang agama, sebenarnya harus ke Ustadz ya. Namun tidak ada salahnya Mbah Bambang menjawab, namanya dimintain pendapat dan wajib memberikan pendapat Mbah Bambang. Oke teman-temanku, sebelum lanjut kita bicara tentang jimat. Jimat itu apa sebenarnya ya? Menurut Mbah Bambang, jimat itu suatu benda atau tulisan atau catatan yang disimpan dan dipercaya memberikan kekuatan tertentu dan untuk kepentingan tertentu dari pemiliknya ya. Nah itu menurut Mbah Bambang begitu jimat itu. Namun bagaimana kalau jimat itu dibuat dari atau diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran, atau mungkin juga ada ayat-ayat suci kitab yang lainnya dari agama-agama teman-temanku ya. Menurut Mbah Bambang ya, pendapat Mbah Bambang itu sangat tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Daripada kita, teman kita ini mempercayai benda-benda yang sifatnya bisa rusak ya, sifatnya fana, lebih baik mencintai dan mempercayai firman Allah, karena kalam Allah, firman Allah itu tidak pernah mengalami kerusakan ya, tidak mengalami kerusakan, perubahan atau dibolak-balikkan orang tertentu. Tetapi kalau firman Allah itu mempunyai sifat kekal, tidak rusak ya. Nah kalau dipakai untuk jimat silahkan saja, tidak apa-apa. Sekali lagi, daripada percaya yang sifatnya mengalami rusak, lebih baik percaya firman Allah ya, firman Allah. Dan itu setidak-tidaknya mengagumi, mensifati firman Allah yang sangat luar biasa. Mbah Bambang sendiri punya pengalaman ya, pengalaman tentang jimat ya. Memang jimat itu biasanya bisa ditaruh di depan pintu, ditulis di depan pintu, dipaku di situ, atau di kamar, atau di dinding rumah, nah, atau bahkan di toko-toko atau rumah makan. Nah ini pengalaman Mbah Bambang ya, pengalaman Mbah Bambang. Pada saat itu Mbah Bambang berjalan mencari rumah makan ya, mencari rumah makan. Kebetulan Mbah Bambang ini Muslim ya, jadi memang harus cari rumah makan yang tentunya yang halal ya.
saya banyak ditolong di situ karena jimat-jimat mereka. Pada saat saya masuk di rumah makan, itu ada ayat kursi di situ, ditulis di situ di kertas di rumah makan itu, membuat hati saya jadi tenang, ya, membuat saya jadi tenang. Jadi saya kena apa ya, di hati saya itu langsung timbul kepercayaan dan membuat saya tenang untuk makan di situ, ya, karena tidak ragu-ragu lagi. Nah itulah hebatnya, salah satu hebatnya jimat yang mereka miliki, sehingga membuat saya makan jadi tenang, tidak ragu-ragu lagi. Nah, itu sering sekali saya, karena kalau berpergian, ya, di situ ada lambang-lambang apa ya, simbol-simbol Islami, ya, Islam di rumah makan, atau jadi tenang. Itulah menurut saya, kalau memakai dipakai untuk jimat-jimat kayak begitu, itu menurut saya tidak jadi masalah, kecuali dipakai untuk hal-hal yang maksiat. Contoh, untuk adu jago, nyabung ayam, untuk maksiat-maksiat lain, untuk judi. Nah itu tidak bisa, saya tidak setuju dengan itu. Namun kalau dipakai untuk hal-hal yang positif, ya, untuk keselamatan di jalan, ya, mungkin mempunyai ayat kursi ditulis di kertas, kemudian disimpan di saku atau di dompet, kemudian dengan ayat itu membuat hati tenang, kemudian dibaca-baca, sehingga orang itu timbul mendapatkan ketenangan batin dalam perjalanan, dalam pekerjaan, itu tidak jadi apa-apa, ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Silahkan saja kalau dipakai untuk hal-hal yang sifatnya positif, bukan sifatnya negatif. Jadi teman-temanku yang menanyakan tentang bagaimana ayat-ayat suci itu dipakai untuk ajimat atau jimat, menurut Mbah Bambang, pendapat Mbah Bambang, tidak apa-apa. Saya sendiri pernah sering ditolong oleh orang punya jimat itu, seperti tadi di rumah makan tadi. Ya, itulah temanku, pendapat Mbah Bambang tentang jimat ayat-ayat suci. Ya. Silahkan kalau di teman-temanku yang selain Muslim, ya, itu menggunakan juga ayat-ayat suci atau simbol-simbol agama, dipakai untuk menenangkan hati dalam hal positif, silahkan. Menurut saya juga nggak apa-apa. Itu pendapat Mbak Bambang. Namun sekali lagi, Mbak Bambang ini bukan ahlinya tentang agama, seharusnya ke Ustadz. Namun ditanyakan ke Mbak Bambang, jawaban Mbak Bambang begitu. Tidak apa-apa, silahkan gunakan jimat itu. Surat apa saja, ayat apa saja, dipakai untuk menenangkan hati, dibaca di dalam saat perjalanan, dibaca setelah istirahat bekerja, silahkan, dan diamalkan. Diamalkan. Saya yakin semua firman-firman Allah, ya, semua itu baik, tidak ada yang menjerumuskan. Silahkan dipakai. Itulah pendapat Mbak Bambang. Mudah-mudahan teman-temanku semua yang menanyakan tentang itu bisa memahami, bisa mengerti, kemudian silahkan untuk mengamalkan ajimat itu. Terima kasih, sampai jumpa kembali, karena ini waktu sudah mulai siang, waktunya Mbah Bambang ngepulang di kebun, di hutan, atau di perjalanan nanti. Mudah-mudahan dapat lindungan Allah SWT. Begitu juga teman-temanku di seluruh Nusantara yang sehobi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat.